Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sudah sampai malam yang kedua. Kebetulan malam ini saya dapat giliran untuk menyampaikan tausiah ba'da subuh berkenaan dengan masalah yaitu rukun dalam puasa dan juga hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nukil dari kitab langsung. Yang membatalkan yang termasuk di dalam fardu ataupun rukun dalam puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Jadi kalau tidak ada niat tidak sah. Yang kedua menahan. Menahan apa saja? Yang penting bukan tahan angin kan? Menahan yang membatalkan puasa. Jadi yang pertama niat, yang kedua menahan. Menahan dari yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa ada dua. Membatalkan secara syariat dan membatalkan secara hakikat. Secara hakikat dalam pengertian tasawuf. Membatalkan secara syariat artinya yang membatalkan puasa termasuk memasukkan ain benda ke dalam rongga-rongga yang ada dalam tubuh kita. Memasukkan sesuatu yang ada ain, ada bendanya. Jadi kalau udara masuk, kita hirup tidak batal. Tapi kalau asap masuk, ada air, nampak airnya, asap masuk ke dalam mulut, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan asap knalpot masuk, kita tidak sengaja, itu tidak batal. Jadi yang dimaksud di sini yang kita bahas adalah tuh rukun dalam puasa dan yang membatalkan puasa. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yajibu shaumu Ramadan ala kulli mukallaf. Yang pertama sekali perlu dibahas, siapa yang wajib puasa? Yang wajib puasa yang pertama adalah setiap orang yang sudah dewasa, mukallaf. Ada tiga pengertian mukallaf, ada tiga. Yang pertama baligh, berarti sudah dewasa. Dewasa berarti ditanda banyak tandanya. Tumbuh yaitu bulu-bulu, kemudian haid, kemudian nifas, kemudian ada juga yang keluar air mani. Ataupun kalau bagi laki-laki tumbuh kumisnya, tumbuh jenggotnya, itu termasuk tanda-tanda dia sudah dewasa. Kemudian ada wanita udah hamil, dia masih kecil udah hamil dia, itu berarti udah baligh dia. Dia masih kecil tapi udah hamil, berarti udah baligh dia. Berarti itu dia namanya sudah mukallaf, udah wajib dia untuk berpuasa. Itu namanya akil, baligh, orang sudah dewasa. Yang kedua akil, berakal. Berarti kalau berakal keluar di sini yang tidak punya akal, atau punya akal tapi tidak berfungsi, berarti majnun, namanya orang gila. Beda kalau dia punya penyakit ayan, penyakit epilepsi. Kalau ketika dia kena penyakit epilepsi, di saat kena penyakit itu dia tidak wajib puasa, tapi ketika sembuh wajib puasa. Kemudian mutik lahu artinya mampu untuk puasa. Dengan kata mutik ini keluar dua. Pertama, orang yang tidak mampu secara formal. Yang kedua, orang yang tidak mampu secara non formal. Mampu secara formal. Di sini dikatakan mutikin lahu aw bisawmi hisan wa syar'an. Orang yang mampu puasa ini baik puasa secara dia mampu secara nyata atau mampu secara syariat. Maka tidaklah wajib puasa ke atas anak kecil, juga orang gila, dan tidak juga puasa ini wajib ke atas orang yang tidak mampu puasa. Siapa orang tidak mampu puasa? Orang tua, kibar, orang tua. Yang kedua maradin, orang sakit. Tapi penyakit apa yang menyebabkan tidak wajib puasa? La yurja bur'u, penyakit yang tidak bisa diharap sembuh kembali. Ya, penyakit yang tidak bisa diharap sembuh kembali. Penyakitnya tidak ada obat, atau penyakitnya ini cuma bisa diringankan saja, tapi tidak bisa untuk disembuhkan lagi penyakitnya. Kalau dia berpuasa mudarat, kalau dia puasa bahaya, cepat meninggal orangnya, maka tidaklah wajib orang ini berpuasa. Jadi ini secara hissi nampak nyata bahwa dia tidak mampu. Kenapa? Faktor usia atau faktor penyakit. Jadi jangan paksa kita puasa, jangan paksa ya kita puasa. Kalau kita sudah mulai melihat ada tanda penyakit yang tidak mungkin disembuhkan pada orang tua kita,
fidyah gantinya. Kalau fidyahnya itu 1 mud, kalau kita biasa keluarkan 1/2 kilo. Dalam ayat yang kita baca tadi habis sholat subuh, waktu sholat subuh, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Siapa yang dalam kondisi dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, wajib dia membayar fidyah. Fidyahnya itu 1 mud. Tapi kata Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 183, 184, 185, siapa yang mampu untuk dia keluarkan lebih dari 1 mud, fahuwa khairul, maka itu lebih baik untuk dirinya. Jadi jangan pelit hanya sebatas yang wajib, sehingga yaitu merasa ada beban ketika mengeluarkan lebih daripada 1 mud. Kalau bisa keluarkan 1 kilo kalau mampu, tapi kalau tidak ya cukupkan saja 1/2 kilo. Nah, itu kurang lebih seperti itu 1 mud. Dah. Bagaimana dengan wanita yang berhaid dan wanita yang nifas? Maka wanita yang haid dan nifas ini masuk di dalam klasifikasi kelompok yang kedua. Klasifikasi kelompok yang kedua artinya dia masuk di dalam kelompok yaitu orang yang tidak mampu juga dikatakan. Dalam kitab ini dikatakan masuk dengan kelompok orang yang tidak mampu. Tidak mampu dalam pengertian apa? Bukan tidak mampu secara hissi nyata, tetapi secara syariat. Agama kita sudah mengatakan wanita ini masuk dalam kelompok orang yang tidak mampu meskipun mampu. Karena ada mani yang menghalangi, yang mencegah mereka daripada kewajiban berpuasa. Apa? Turunnya darah haid dan darah nifas. Jadi wanita yang berhaid, wanita yang nifas masuk dalam kelompok yaitu orang tua. Masuk di dalam kelompok yaitu orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Jadi kalau masuk dalam kelompok tersebut berarti wanita berhaid dan nifas tidak wajib berpuasa. Kalau ada wanita berhaid, ada wanita bernifas, selesai dia melahirkan anak keluar darah nifas, masih keluar darahnya kemudian dia puasa, haram hukumnya. Begitu juga orang tua yang kalau dia berpuasa mudarat dirinya, haram juga. Begitu juga orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya dengan sebab berpuasa, pasti dia itu akan membahayakan dirinya, membahayakan tubuhnya, memudaratkan dirinya. Maka itu juga berdosa bagi dia untuk berpuasa. Karena dia tahu mudaratnya, karena dia tahu bahayanya, tapi dia tetap mengerjakan juga berpuasa. Ada orang tua kita juga kalau sudah tua itu kita lihat masih juga tetap mau puasa. Ya kalau dia masih sanggup tidak bahaya, tidak apa-apa. Karena orang tua ni kadang-kadang dia takut meninggal dalam keadaan tidak puasa di bulan Ramadan. Maka tetap dia puasa. Kalau kita lihat, kita selaku anak melihat orang tua kita ini, oh dia masih sanggup. Nah, puasa jangan dicegah, tetap boleh puasa dia. Tapi kalau kita lihat ada kondisi dengan dia sahur. Tapi ketika waktu pagi siang itu udah tarik nafas gara-gara dia sudah kehaus, terus kita cegah dia tetap puasa. Nah, itu tidak boleh. Berdosa anak yang menyuruh orang tuanya itu mempertahankan puasa sampai itu terbenam matahari, karena dia tidak diwajibkan kondisinya seperti itu. Dan kemudian kewajiban puasa ini pertama rukunnya adalah niat itu di hati. Niat itu di hati. Tidak disyaratkan melafazkan dengan niat tersebut, tidak disyaratkan, artinya tidak menjadi kewajiban bagi kita untuk mengucapkan niat tersebut, tetapi akan tetapi cuma disunnahkan untuk mengucapkannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan yaitu keutamaan pahala sunnah daripada niat, ucapkan dengan lisan.